Before you sit down, there's something I need to explain. Since you're here, I think I should tell you. Since we lost all, things have changed. See, I'm tired of being broken-hearted, so I made a list and you're on it. All my hopes and my dreams you took from me, I want those back before you leave. Hello, fear, I knew I would see you. You have a hard time letting go. See these tears, take a good look, 'cause soon they won't fall anymore. God's healing my heartful places. That's it, that was yours, now is taken. I'm no longer afraid. See, I'm better this way. And one more thing before you leave. Never again will I love you. My heart it refuses to be your home. No longer your prisoner. Today I remember, apart from you is where I belong. Never again will I trust you. I'm tired of fight, it's been way too long. No longer your prisoner. Today I remember who I was, and now it's gone. They're gone. Hello, fear. Da 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 da, da 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 da. Farewell, goodbye, so long. Farewell, goodbye, so long. Farewell, goodbye, so long. Hello, grace. It feels like forever. I thought my chance with you was gone. See your face, it reminds me of mercy. And please let me say I was wrong. Never knew your touch was endless. How you never run dry of forgiveness. Didn't know how bad it was afraid just because. Sorry, fear, grace took your place. Never again will I love you. My heart it refuses to be your home. No longer your prisoner. Today I remember, apart from you is where I belong. Never again
Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Hagai pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Saya akan baca buat kita semua. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya, ada satu perintah yang diulang. Dan ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Firman Tuhan ini datang kepada orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan, yaitu tujuan mereka adalah membangun kembali bait Allah yang runtuh. Namun karena ada penghadangan dari pihak lawan, maka pekerjaan pembangunan itu terhenti. Dan mereka mulai sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan membangun rumah untuk mereka tinggali. Dan Nabi Hagai memberitahu kepada mereka keadaan mereka yang sebenarnya, yaitu sekalipun mereka tinggal dalam rumah yang mewah dengan fasilitas yang lengkap, namun sebenarnya Allah menarik berkat dari mereka. Di ayatnya yang ke-10 berkata, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam pasal yang pertama di dalam kitab Nabi Hagai, maka jelas bahwa ada akibat dari apa yang mereka lakukan, yaitu karena mereka melupakan tujuan utama mereka untuk membangun bait Allah. Nah, mengapa bait Allah ini harus dibangun? Karena di dalam bait Allah ada peribadahan. Di dalam bait Allah ada pertemuan antara Allah dan umat Tuhan. Di bait Allah, disitulah Allah hadir dan menyatakan kemuliaannya. Dan mereka melalaikan hal ini. Perkara-perkara yang rohani mereka lalaikan dan mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, yaitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi jelas bahwa perkara rohani itu harus kita kedepankan di atas kepentingan jasmani. Sebab Allah sumber segala berkat itu, itulah yang harus kita utamakan. Nah, pesan yang sama buat kita pagi hari ini yaitu perhatikanlah keadaanmu. Biar kita perhatikan keadaan kita masing-masing. Apakah selama ini kita sibuk dengan urusan kita sendiri atau ke hal-hal yang rohani, membangun diri kita, itu sudah kita lakukan. Firman Tuhan memberikan janji kepada kita dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji firman Tuhan buat kita, bahwa ibadah itu mendatangkan berkat. Dan masa pandemi ini telah memisahkan orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan orang-orang yang hanya sekedar beribadah. Ibadah hanya sebagai satu rutinitas. Bulan Maret 2020 ya, ibadah di stop di gedung-gedung gereja dan digantikan dengan ibadah online. Dan sekalipun ibadah secara online, orang yang sungguh-sungguh maka akan memperhatikan sikapnya dalam beribadah, berpakaian yang rapi, yang sopan dengan sikap yang sopan. Namun yang menganggap ibadah hanya sebagai rutinitas saja, maka ia menganggap itu sebagai satu hal yang sepele, mumpung online, maka ya udah nggak usah ibadah, ya seperti itu. Namun kita harus memperhatikan keadaan kita. Mengapa? Karena ibadah ini penting, mendatangkan berkat. Dan Tuhan menjauhkan penyakit. Nah, kita harus rubah pola pikir kita. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa ketika datang beribadah, maka akan kena virus yang sedang mewabah ini. Sementara kita mendatangi tempat yang kudus di mana Allah hadir dan menyatakan kemuliaannya, mari kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sekarang ini ibadah onsite sudah dilaksanakan. Kalau keadaan kita memungkinkan untuk datang beribadah, datanglah untuk beribadah. Karena kita harus yakini bahwa disitulah kita mendapatkan berkat dari Tuhan karena Allah hadir. Dan kita harus memperhatikan keadaan rohani kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 bahwa
tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang harus kita jaga, yang harus kita bangun, dan kita harus sadar dan jujur dalam diri kita sendiri. Apakah keadaan diri kita ini seperti puing-puing, seperti reruntuhan, dan kita harus membangun diri kita. Firman Tuhan katakan dalam Hagai tadi bahwa naiklah ke gunung dan carilah kayu untuk membangun kembali bait Allah. Bapak Ibu, apa yang kita dapat pelajari dari ayat ini? Naiklah ke gunung, biarlah kita naik, kita ada peningkatan dalam diri kita. Selama tahun yang sudah berlalu, baiklah kita menyelidiki diri kita sendiri. Apa yang perlu dibangun dari dalam diri kita? Mungkin sementara ini kita sedang ada dalam keadaan bersantai-santai, menganggap bahwa semuanya ini seperti biasa-biasa saja. Namun keadaan saat ini, masa pandemi ini, seharusnya membuat kita sadar untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Tahun yang baru, biarlah kita buat resolusi dalam hidup kita. Mari bangun diri kita di atas dasar iman yang suci, dan terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau kehidupan rohani kita seperti halnya puing-puing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-16 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Mari kita memperhatikan hidup kita dengan seksama. Jangan seperti orang bebal, tapi biarlah kita seperti orang arif. Memperhatikan kehidupan kita dan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya adalah kita tebus waktu kita. Waktu yang sudah terbuang, biar kita tebus untuk kita membangun kehidupan rohani kita dengan baik. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita dan menyatakan kemuliaannya. Berkat-berkat Tuhan dinyatakan buat kita di sepanjang tahun yang akan kita lalui, tahun 2021. Biar kita lihat ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Bangun kehidupan rohani kita saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan. Kami dapat nikmati tahun yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menyelidiki hidup kami dengan baik. Tuhan ampuni kami kalau hari-hari ini kami melalaikan hal yang penting, yaitu hubungan kami dengan Engkau. Mari Allah Roh Kudus tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat membangun hidup kami Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Engkau hadir dan menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, biar dalam kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Never again will I trust you. I'm tired of mine, it's been way too long. No longer your prisoner, today I remember who I was and now it's gone. Farewell, goodbye.